Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Dan teman-teman, jadi di video ini ada yang ingin gue bahas, ya kan? Makanya itu gue namain video ini hanya membahas, ya kan? Disingkat jadi Hahas. Udah kurang tuh kayaknya. Ya, dan pastinya kalian juga udah tahu apa yang ingin gue bahas di sini. Kalian pasti udah lihat judulnya juga. Jadi beberapa hari yang lalu Skinny Indonesian 24 baru saja merilis sebuah video yang judulnya Kado untuk Indonesia gitu kan. Intinya sih isi video itu kayak mereka membicarakan apa kado terbaik untuk Indonesia gitu kan. Terus sebenarnya banyak hal-hal yang mereka bahas di video mereka, pesan-pesan yang mereka sampaikan gitu. Nah, cuman di sini gue tidak ingin membahas semua yang mereka sampaikan di video itu ya. Enggak, di sini gue hanya ingin hanya ada hal yang mereka mention di video mereka dan gue kayak menarik gitu. Karena sebenarnya juga ada hal yang mereka mention itu dan ini juga merupakan hal yang kayak gue pikirkan juga gitu dan gue punya pendapat sendiri juga. Oh iya, sebelumnya pastinya buat kalian yang belum nonton video mereka, silahkan nonton karena menurut gue pesan-pesan yang mereka sampaikan di video mereka tuh cukup penting gitu. Dan ya jadi di video mereka itu sempat membicarakan kayak industri seni atau industri hiburan di Indonesia dan juga di luar negeri gitu kan. Dimana mereka sempat kayak memberikan sebuah contoh kayak industri entertainment lah ya, sebut aja industri entertainment yang berhasil itu seperti apa gitu kan. Dan di sana mereka memberikan contoh seperti Amerika ada Hollywood ya kan, atau India ada Bollywood, terus ini ya kan, dari Jepang ada anime dan manga, terus dari Korea ada K-pop gitu kan. Tapi menurut gue sih drakor juga sebenarnya sukses juga gitu. Dan nah karena itu ya teman-teman, karena mereka sempat mention anime dan juga K-pop, jadi gue rada tertarik untuk ikut membahas karena pastinya kan ya kalian tahu lah gitu. Kalian bisa lihat di channel gue adalah orang yang seneng dengan anime. Gue suka nonton anime dan juga K-pop. Bahkan sebagian besar konten gue di channel gue isinya anime dan K-pop gitu. Jadi ya itu sih, makanya ada hal nih yang gue pengen bahas seputar hal itulah. Sebenarnya mereka juga kayak membahas lebih dalam lagi tentang kayak seni budaya kita gitu. Cuman gue tidak ingin mengarah ke situ. Di sini gue hanya ingin membicarakan kayak perkembangan industri hiburan Jepang dan Korea dan di Indonesia gitu loh. Jadi menurut gue, dan ini penting nih. Nah, lagi-lagi ini hanya menurut pendapat gue ya kan, sebagai orang yang bukan siapa-siapa pastinya. Di sini gue bukan siapa-siapa. Di sini gue hanya orang yang senang nonton anime dan K-pop gitu. Intinya itu. Tapi gue juga punya pendapat nih soal industri hiburan mereka. Kenapa sih mereka bisa maju gitu? Kenapa mereka dianggap sebagai industri entertainment yang dilihat semua orang gitu, bahkan di dunia. Dan kenapa gitu? Apa yang membuat kita tuh sangat ketinggalan sama mereka? Ini gue pengen bahas itu, tapi menurut pendapat gue aja ini teman-teman. Ini hanya ada yang di pikiran gue. Gue bahkan tidak melakukan research atau apa-apa, enggak. gue asal ngomong aja ini. Jadi ya langsung aja. Maksudnya gini, gue sebagai orang yang senang nonton anime dan juga kayak senang K-pop juga. Mungkin orang kan mikir kayak lu suka anime ya karena seru aja gitu, karena anime ya seru gitu. Oke deh, jangan anime deh misalnya, karena anime juga gue nontonnya dari kecil. Tapi misalnya kayak K-pop deh, lu suka K-pop karena ya idolnya cakep-cakep kan, cantik-cantik gitu kan. Iya itu juga sih. Maksudnya selain itu juga sebenarnya gue seneng, mungkin ini sih gue bakal lebih banyak ngomongin tentang entertainment di Korea ya, karena Korea yang istilahnya bukan baru ya, kayak tiba-tiba muncul gitu kan. Kayaknya kelihatannya kayak tiba-tiba muncul. Dan maksudnya gue juga seneng nonton K-pop gitu ya, ngikutin K-pop tuh. Sebenarnya gue baru seneng itu, ini fakta menarik, gue baru seneng itu 1 tahun, baru setahun ya. Baru tahun lalu gue mulai seneng. Bahkan sebelumnya gue tuh termasuk orang yang kayak anti K-pop men. Gue kayak aduh, Korea nih apaan sih kayak gitu. Tapi terus pas gue coba ngecek, mohon maaf, kok jadi sampai beli album itu dia. Maksudnya kenapa gue jadi bisa sesenang itu gitu. Jadi sebenarnya alasan gue kenapa senang juga dengan entertainment Korea itu sebenarnya juga karena gue tuh kagum men. Sebenarnya kayak kagum kok mereka bisa ngebuat gue jadi seneng nontonin mereka gitu. Karena maksudnya gini, entertainment Korea, hal-hal yang mereka buat itu mendunia ya kan? Semua orang nonton. Di Indonesia fansnya banyak banget, di luar negeri fandomnya gede banget. Misalnya ya pastinya dari K-pop gitu, K-pop terus drakornya juga. Nah cuman yang bikin gue kagum adalah mereka itu bisa bikin musik misalnya atau bikin drama Korea dengan tetap menggunakan bahasa Korea. Beda kalau misalnya mereka bikin film atau bikin drama tapi bahasa Inggris. Itu kan pasti memang niatnya adalah untuk go internasional, untuk dimengerti, karena bahasa Inggris kan bahasa yang dipelajari
dipelajari di seluruh dunia gitu, tapi bahasa internasional lah gitu. Nah di sini mereka enggak, drama-dramanya, musik-musiknya itu tetap pakai bahasa Korea, dan juga kayak dramanya juga tetap tempatnya di Korea, konflik-konfliknya juga konflik Korea, setnya gitu ya tetap Korea. Tapi kenapa yang nonton itu dunia? Bahkan kayak acara TV-nya pun gua pun juga nonton gitu. Nah itu yang bikin gua kagum, kok bisa? Maksudnya kan kalau secara misalnya kayak drama deh, misalnya kayak serial drama Indonesia pun menurut gua ya, kita bisa bikin dengan kualitas sebagus itu, dengan cerita sebagus itu, karena drama Korea pun juga sebenarnya gak gimana banget ya. Maksudnya tidak seperti serial di Amerika lah yang sudah menggunakan CGI atau teknologi yang canggih gitu kan, CGI animasi kan. Drakor kan nggak begitu. Maksudnya secara pembuatan filmnya juga ya biasa aja gitu, dan kita bisa membuat seperti itu. Musiknya juga sama, musiknya mereka pop, bahasanya juga bahasa Korea, kita bisa, musik kita juga bagus-bagus di Indonesia. Tapi kenapa, nah ini pertanyaan gue, kenapa Korea dilihat di seluruh dunia sedangkan Indonesia tidak? Itu dia. Jadi gue itu kayak penasaran alasannya kenapa. Dan maksudnya ini kan juga dilihat dari entertainment Korea yang sekarang gitu kan. Mereka sudah mencapai titik di mana entertainment mereka sudah dilihat mendunia. Tapi kenapa? Nah jadi sebenarnya kalau secara alasan sih mungkin bisa banyak ya, dan gue juga nggak tahu lah. Mungkin setiap orang juga punya pemikiran dan sudut pandang yang berbeda-beda soal hal ini gitu. Nah cuman di sini gue ingin mengambil sebuah poin yang disampaikan oleh Skin Yunchen 24 juga di video mereka, di mana sebenarnya mereka lebih dalam lagi, tadi gue bilang lebih dalam lagi pesan-pesan mereka. Nah cuman mereka sempat mention pemerintah. Nah ini ya, jadi mereka bilang bahwa mereka menghimbau bahwa pemerintah untuk mendukung entertainment di Indonesia lah, bisa dibilang gitu. Karena menurut mereka ini juga sebenarnya gue baru tahu juga. Gue tadinya cuma mikir doang, atau mungkin ini apa mungkin itu, tapi di video mereka sempat mention bahwa dimana di video mereka itu dimention sama Kajo kalau nggak salah, dimana dia bilang itu pemerintah Korea di tahun 80-an 90-an menginvestasi besar-besaran ke budaya mereka gitu. Nah cuman di sini sih gue pengen nangkapnya sih kayak mungkin entertainmentnya juga lah. Di sana sebenarnya mereka kayak bahas budayanya, seni budaya bla bla. Cuman gue pengen lebih membahas di entertainmentnya aja. Jadi mungkin kan Korea itu di tahun 80-90-an dia pemerintahnya mensupport lah istilahnya, mensupport besar-besaran ke industri entertainment mereka untuk nih lu mulai ya, gue support besar-besaran, tapi lu bikin yang bagus, lu silakan berkarya dan terus mengembangkan lah ya. Karena kan kalau kalian ngelihatnya sekarang mungkin K-pop kayak tiba-tiba muncul aja gitu kan, mungkin baru tahun 2010-2011 K-pop baru muncul dan kalian ngelihatnya kayak ini dari mana tiba-tiba aja. Tapi sebenarnya kan gak mungkin lah tiba-tiba muncul, gak mungkin mereka langsung menemukan oh ini bisa sukses nih ya kan, misalnya boy group atau girl group, oh ini bisa sukses terus mereka bikin langsung sukses. Gak mungkin, pasti mereka mencoba banyak hal dulu, dan masuk akal juga kalau mereka memulai itu dari tahun 80-an dan 90-an gitu, dimana di saat pemerintah mereka itu mulai mensupport industri entertainment mereka. Pastinya kan kayak dimulai dari tahun 90-an tuh kan, setahu gue ya, kalau dari K-pop tuh kan generasi 1 tuh ya kan, kayak misalnya kayak JYP itu kan dari generasi 1, dan dari situ kan K-pop dimulai dari tahun 90-an, dan mereka terus buat. Dan menurut gue sih nggak hanya K-pop ya, pasti filmnya juga, perfilman, drakornya, serial dramanya, acara TV-nya juga. Kayak kalian lihat acara TV Korea kan bagus-bagus banget man. Kayak misalnya Running Man pun sekarang udah mendunia. Itu kan pasti nggak langsung sukses begitu aja, pasti udah dimulai dari dulu ya kan. Pasti kan itu hal yang mereka kembangkan terus-menerus selama bertahun-tahun gitu kan, sampai akhirnya, nah ini poin kesukaan gue nih, sampai akhirnya mereka menemukan what works. Mereka menemukan yang berhasil, mereka menemukan sesuatu karya mereka yang akhirnya dunia melirik kayak apa tuh? Nah kalau Korea yang gue tangkap ya, menurut gue mungkin yang berhasil itu adalah boy group dan girl group di K-popnya gitu kan. Mungkin dimulai dari misalnya dulu kan ada ya Super Junior atau SHINee, atau ada kayak Wonder Girl, terus setelahnya ada kayak SNSD. Kalau gue ya itu pertama kali gue ngedengar K-pop tuh dari mereka tuh, kayak ini Super Junior nih apaan nih, tiba-tiba muncul ya kan, tiba-tiba muncul, kelihatannya seperti itu, padahal kan pasti dibalik itu udah panjang tuh perjalanannya. Nah tiba-tiba aja mereka menemukan yang berhasil, yang works, dan akhirnya dunia melirik mereka. Dan di saat itulah menurut gua, di saat mereka menemukan yang berhasil dari karya mereka untuk go internasional, mereka terus mengembangkan pada hal itu. Misalnya di saat boy group ini berhasil, ya terus mereka kembangkan, mereka bikin boy group semakin banyak, musik-musiknya semakin banyak, girl group juga gitu kan di industri K-pop lah gitu. Dan terus mereka kembangkan di situ tanpa, nah ini favoritku juga, tanpa melupakan jenis-jenis entertainment lainnya gitu, seperti acara TV
TV mereka juga mereka terus kembangkan, seperti ya perfilman mereka misalnya drakor gitu, terus mereka kembangkan juga secara bersamaan. Dan kerennya lagi adalah mereka tetap menggunakan budaya mereka sendiri. Nah mungkin pasti ada bilang, oh enggak dong, K-pop kan lagu-lagu pop nggak murni dari Korea, nggak K-pop kan nggak murni musik Korea banget, itu kan dari Amerika juga sebenarnya udah ada yang buat. Konsep boy group pun juga Amerika juga udah duluan buat pastinya, mereka cuma ngikutin doang. Nah cuman yang bukan berarti karya yang mereka buat dengan menggunakan budaya mereka sendiri itu bukan 100% karya mereka itu dengan budaya mereka, enggak. Tapi mereka tidak, bisa dibilang tidak meninggalkan budaya mereka sendiri. Contohnya misalnya seperti musik K-pop, mereka tetap menggunakan bahasa Korea. Bahasa Korea sih sebenarnya paling contoh paling besarnya lah gitu. Mereka tetap menggunakan bahasa Korea. Karena maksud gue kalau misalnya tujuan mereka itu hanya untuk go internasional, ya kan gampang. Ngomongnya bahasa Inggris. Ikutin aja apa yang udah dibuat, yang udah berhasil gitu, misalnya dari Amerika misalnya. Tapi kan bukan itu yang mereka mau. Yang mereka memang inginkan itu adalah membawa budaya mereka agar bisa dikenal di dunia. Dan mereka tahu itu tidak bisa dilakukan secara instan. Mereka harus bekerja keras, harus coba sana sini. Mereka harus mencari karya apa yang akan berhasil sambil membawa budaya mereka di karyanya itu. Dan hasilnya adalah yang kita lihat sekarang. Dengan apa yang mereka sudah bentuk dari dulu tuh, dari tahun 80-an 90-an, hasilnya kan sekarang. Dan gue pun juga termasuk orang yang merasakan hasilnya itu. Gue yang mulai sukanya dari K-pop, sekarang gue udah kayak tertarik sampai nonton drakornya juga. Gue udah sampai kayak nontonin acara TV-nya. Terus juga kayak mulai penasaran mereka tuh ngomong apa sih gitu kan. Karena kan buat yang nggak tahu, kayak misalnya idol K-pop aja, sebagian besar itu kan nggak ada yang bisa ngomong bahasa Inggris, pada ngomong Korea semua. Bahkan kayak gue pun jadi tertarik gitu, kayak kehidupan Korea tuh kayak gimana sih gitu loh, kayak orang Korea tuh perilakunya kayak gini, kesehariannya kayak gitu kan. Jadi gue kayak penasaran gitu loh, udah sampai kayak gitu. Jadi intinya sih gue jadi dari hal yang tadinya berhasil, misalnya K-pop, gue jadi mengecek apa saja yang mereka sudah kembangkan dari dulu. Dan mungkin ya, ini mungkin menurut gue, dan mungkin Jepang pun juga melakukan hal yang sama, misalnya pada anime. Karena gue sempat ngecek anime yang pertama kali dibuat, ya sebenarnya bukan anime, kayak animasi Jepang yang pertama kali dibuat itu kayak tahun 1911-an gitu, pokoknya udah lama banget. Mereka itu buat kayak sebuah animasi yang ceritanya itu cerita tentang samurai, dimana samurai merupakan budayanya Jepang, ya kan. Jadi mereka pun mulai dari budaya mereka sendiri. Nah mungkin ini dari gua sendiri ya, mungkin pemerintah Jepang atau industri hiburan Jepang melihat kayak ini bisa berhasil nih, ini animasi ini sesuatu nih kayaknya, ya kan. Jadi mungkin mereka kayak mengembangkan di animasi dari tahun, nggak tahu ya, tapi gue nggak tahu, tapi dari tahun belasan, terus mungkin mereka kembangkan terus sampai akhirnya pada tahun 60-an adanya misalnya kayak Astro Boy. Sebenarnya secara anime pertama mungkin Astro Boy kalau nggak salah. Kalau animasi yang tadi samurai itu mungkin, kalau anime mungkin Astro Boy, gue nggak tahu juga nih, gue so tau ya Astro Boy. Terus mereka coba terus sampai akhirnya muncul beberapa anime yang mulai dilirik dunia lah, misalnya kayak Fist of the North Star, atau munculnya film Akira yang membuat kayak banyak orang mulai ngeliat tuh, ya kan, ini Jepang nih animasinya oke gitu kan, sampai terus bikin sampai akhirnya jadilah anime yang paling terkenal di dunia pada zamannya, ya kan, yaitu Dragon Ball pastinya, ya kan. Favorite anime. Tapi kan nggak berhenti di situ, mereka terus bikin aja gitu. Udah berhasil bukan berarti udah selesai gitu kan, mereka bikin terus ya, sampai ya pastinya One Piece muncul, ya kan, Naruto, terus apalagi misalnya Hunter x Hunter, JoJo Bizarre Adventure, dan masih banyak lagi. Sekarang udah banyak banget gitu. Dan maksudnya kalau dipikir-pikir kayak animasi pun pastinya kan bukan Jepang yang menemukan, pasti Jepang pun juga pasti itu belajar dari Amerika. Pasti kan Amerika udah bikin duluan tuh, kayak misalnya Disney udah dari tahun berapa? Gue nggak tahu nih, gue nanya. Disney dari tahun berapa? Kayak film Snow White kan tahun berapa tuh? 40-an, 20-an? Nggak tahu. Apa belasan? 19-belasan? Gue nggak tahu. Pokoknya udah lama banget. Pasti kan mereka juga nyontek animasinya. Tapi mereka mulai dari budaya mereka sendiri. Dan juga pas mengembangkan pun juga mereka tetap, misalnya lagi-lagi bahasa paling penting sih. Misalnya tetap ngomong bahasa Jepang, ya kan. Anime kebanyakan tempatnya di Jepang. Mau seberapa penting ceritanya, mau seberapa kayak ini tentang kehancuran dunia, ancaman semesta, ya kan, jago-jagoannya di Jepang. Tapi gue nggak tahu ya teman-teman, pastinya kan alasan mereka bisa sesukses itu kan pastinya banyak lah, nggak cuma hanya karena mereka mencoba atau dukungan
dukungan dari pemerintah atau apa, pasti ada alasan lain. Atau misalnya kayak Jepang sih, mungkin mereka emang udah negara maju lah gitu kan. Oh iya, gue baru inget misalnya kayak Jepang, ini gue baru inget, misalnya kayak Jepang pun nggak cuman anime gitu, mereka pasti kan mencoba hal lain juga. Misalnya Jepang kan juga punya film, tapi film nggak seberhasil anime misalnya. Atau video game, Jepang juga video game kan juga yang berhasil lah, salah satu yang berhasil gitu. Jadi ya memang nggak semuanya, tapi melalui itu, gue melalui nonton anime yang tadinya pas gue masih kecil gue nggak peduli nih anime dibikin dari mana, setelah gue udah makin gede kayak Jepang keren juga ya kan. Gue jadi penasaran sama Jepang, gue jadi pengen ke Jepang gitu kan, istilahnya kayak gitu. Itu kan mereka memperkenalkan budaya mereka secara nggak langsung. Itu loh ya. Tapi baik lagi, gue sebenarnya nggak tahu ya, lagi-lagi ini cuman menurut gue aja, gue asal ngomong aja. Dan menurut gue sih untuk Indonesia sebenarnya kita udah beberapa kali kayak menemukan yang berhasil membuat dunia kayak melirik kita. Gue bisa kasih contoh sih, misalnya yang paling baru deh, lagu Lati Zik ya kan. Lagu Lati kan banyak tuh yang nge-react di luar negeri gitu kan, itu kan berhasil. Dan maksudnya kan secara musik pun juga itu kan musik EDM ya kan, musik yang ya di Amerika juga udah banyak yang buat gitu kan. Tapi di musik itu kita lagi, mereka kan ngasih kayak unsur-unsur budaya Indonesianya gitu kan. Terus mungkin yang di luar yang nonton kayak ini mereka maksudnya apa? Yang buat orang mana nih? Gitu kan misalnya. Atau misalnya ada lagi, ini favorit gue, ini contoh favorit gue. Film, yaitu adalah film Drake. Teman-teman, ya kan? Drake itu waktu itu mendunia, terkenal di dunia, banyak orang yang ngomongin, banyak orang yang nge-review. Gue nonton di YouTuber luar nge-review, nge-react. Bahkan kayak misalnya seorang Samuel L. Jackson aja suka sama film Drake, ya kan? Dan maksudnya gini, Drake itu kan merupakan film action. Lagi-lagi, Hollywood, Amerika udah banyak yang buat. Udah banyak yang terkenal film-film action mereka. Jadi kan Drake itu membuat sesuatu yang sudah banyak yang buat, tapi diberikan budaya Indonesianya, yaitu adalah bela diri, silat, ya kan? Jadi orang yang nonton pun juga pasti orang luar yang nonton Drake pasti kan kayak penasaran, ini bela diri apa. Terus juga Drake kan ngomongnya tetap membuat Indonesia. Jadi Indonesia artinya apa ya? Jadi belajar bahasa Indonesia, bela diri silat gitu kan. Maksudnya kayak Drake pun kan kayak itu udah mendunia banget. Kayak misalnya aktor-aktornya pun sekarang udah main di Hollywood gitu kan. Misalnya kayak Iko Uwais. Tapi sayangnya terus sekarang gimana? Gak kok abis itu hilang lagi gitu. Maksud gue kayak ngilang atau tidak dikembangkan atau diteruskan secara besar-besaran gitu. Kayak nggak ada lagi film-film seperti The Raid. Maksudnya ini kan sebuah momentum yang sedang terjadi nih. Misalnya ya film The Raid lagi sukses nih. Kenapa kita nggak buat terus film seperti itu? Paling nggak biar orang luar melirik kita itu loh. Biar kayak, bikin apa tuh mereka? Indonesia keren juga ya film-film actionnya nih. Bela diri apa yang mereka gunakan? Ya kan? Nah itu dia, sayang. Maksudnya ya gue nggak tahu ya, mungkin sih masih di balik itu mungkin masih ada yang tetap bikin, cuman kayak kok kelihatannya ini kayak gue ngelihatnya itu kayak kok ngilang aja gitu. Karena sebenarnya selain itu kayak gue itu setuju juga sih, dimana kemajuan industri entertainment kita tuh juga berpengaruh besar ke perekonomian kita. Karena menurut gue salah satu hal yang bisa berkembang dengan cepat itu adalah melalui entertainment. Maksudnya kan dengan industri hiburan kita itu dikenal, itu kan juga membuat kayak bisnis dari negara kita itu juga ikut dikenal gitu loh. Kayak misalnya Korea pun sekarang kayak fashionnya itu kan jadi dicontoh lah, jadi diikutin, jadi terkenal karena mungkin kayak ngelihat idol K-pop yang fashionnya keren gitu kan, terus jadi bisnis fashionnya jadi dicari juga gitu kan. Dan ya gitulah pokoknya. Tapi ya itu aja sih teman-teman, itu aja, benar-benar itu aja. Tapi terakhir sih menurut gue mungkin ya memang, maksudnya pertama gue setuju bahwa kurangnya gue bilang kurangnya, bukan gak ada, kurangnya dukungan dari pemerintah secara besar gitu ya. Dan kedua menurut gue kayak kelihatannya industri hiburan di Indonesia tuh kayak masih individu gitu, kayak masih masing-masing aja gitu, kepentingan masing-masing, tidak kayak bener-bener maju bersama-sama. Susah juga sih ngomongnya, kayak takut salah nih, tapi pokoknya gitu sih. Kelihatannya lagi-lagi ini dari kacamata gue gitu ya, maksudnya dari
perspektif gue ngeliatnya seperti itu. Karena memang ini perlu dilakukan secara bersama-sama sih. Yaitu untuk terus mencari dan terus mengembangkan industri entertainment kita dan maksudnya karya-karyanya juga sampai akhirnya ya menemukan yang berhasil itu dari negara kita apa. Karena nggak mungkin sama gitu. Ya mungkin juga sama, tapi kita nggak tahu gitu sampai kita harus mencari dulu sampai menemukan itu loh. Nggak mungkin kalau bisa sukses saya bikin aja kayak anime, ya belum tentu. Mau bisa sukses bikin aja kayak K-pop, ya belum tentu men. Kita perlu mencari itu. Kita maksudnya ya industri entertainment Indonesia tuh perlu mencari itu. Siapa gua? Sampai ya itulah akhirnya berhasil dilihat di dunia. Dilirik dulu deh, nggak usah dilihat, dilirik dulu gitu kan. Dan kalau kita sudah menemukan itu, ya diteruskan, diteruskan, terus dilakukan, terus dikembangkan gitu. Maksudnya coba bayangin aja ya, misalnya The Raid kan waktu itu berhasil. Coba kita bikin terus. Itu sih. Ya nggak tahu lah udah lewat juga. Ya itu. Kayak semuanya tuh harus memiliki goals yang sama. Semua industri entertainment di sini tuh harus memiliki goals yang sama untuk yuk kita terus saja berkembang. Boleh masing-masing film terus bikin film, ya kan, musik, tapi kita semua terus berkembang sampai ya itu udah ngulang-ngulang ya. Makanya sih seperti yang dikatakan Skin Indonesian 24 di akhir video mereka, dan gue juga setuju. Gue penasaran industri hiburan kita di 25 tahun ke depan itu bakal seperti apa, yaitu di ulang tahun kita yang ke-100, ulang tahun Indonesia yang ke-100. Ya itu gue pengen lihat men. Gue pengen banget kita tuh udah dilihat di dunia. Itu sih. Kayak misalnya gue pengen animasi Nopal itu ditonton sama orang Swedia misalnya. Waduh. Tapi ya teman-teman, akhirnya ya gue cuma mau sharing aja biar gue lega aja, biar gue bisa ngomong ini aja. Terima kasih buat yang udah nonton, terima kasih. Silakan aja sharing di kolom komentar ya kan. Sesama bukan siapa-siapa ini ya kan, kita bukan siapa-siapa. Silakan aja sharing pendapat kalian bagaimana, bebas. Ini pendapat gue, mudah-mudahan gak ada yang ketinggalan. Mudah-mudahan ya, gue juga nggak tahu poin gue tersampaikan apa enggak karena gue nggak begitu jago dalam menjelaskan. Like video ini kalau yang suka, share juga boleh, komen tadi gue udah bilang, subscribe pastinya ya kan. Cek aja di channel gue, mungkin kontennya ada yang kalian suka, tapi ya men rambut gue kayak gitu ya, curhat sih sebenarnya. Apalagi ya udah sih, bye.